kan? Diulang ya ibu yuk, tadi bunyi no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Segala puji dan syukur marilah kita kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita dapat hadir pada malam hari ini dalam rangka takziah di hari yang kedua. Salawat dan salam tak bosannya kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa kita dalam kebodohan hingga kalian penuh ilmu pengetahuan yang sama kita rasakan dan nikmati pada saat sekarang ini. Bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat, untuk takziah kita pada malam hari ini, untuk acaranya, untuk pembukaan, mari bersama kita bacakan surah Al-Fatihah dan selanjutnya kita bacakan surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, dan selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz. Baiklah Bapak Ibu, mari kita buka acara kita dengan bacakan Ummul Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Semoga ayat demi ayat yang kita bacakan tadi diniatkan pahalanya disampaikan untuk almarhum yang telah melalui kita dan kaum muslimin dan muslimat. Baiklah Bapak dan Ibu untuk acara selanjutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz pada Ustaz Haji Sumardi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamna min ulumil ulama'ir rasyih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sama-sama kita muliakan sahibul bait. Kemudian kamu muliakan Bapak Ibu jamaah takziah yang berhadir pada malam hari ini.
Mari kita awali kajian takziah awak dengan membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai wujud rasa terima kasih itu kepada Allah dan nikmat yang masih Allah berikan kepada Allah. Sehingga dengan nikmat itu alhamdulillah masih dapat banyak. Kita bersama-sama meluangkan waktu awak sedikit untuk melangkahkan kaki beserta mayunkan tangan datang kita ke rumah saudara kita dan dapat musibah kehilangan salah seorang anggota keluarga. Datang kita disambut dengan datang bertakziah. Harapan awak kepada Allah dan katamu, mudah-mudahan almarhum bapak kita, saudara kita, amal-amal ibadah beliau semasa itu diterima oleh Allah dan diberikan Allah balasan yang berlipat ganda. Begitu pula aku ada yang salah di Rasulnya kepada Allah. Mudah-mudahan Allah maafkan dan ampuni segala macam dosa. Mudah-mudahan nan kita baca salat tahu walaupun sedikit Al-Fatihah dan 3 kul. Mudah-mudahan diterima dan diberikan Allah pahala, dan pahala itu mudah-mudahan disampaikan Allah kepada orang yang kita makasih, sehingga bermanfaatlah bagi beliau. Kok nyampang sakti boleh disinan dengan pertolongan awak diberikan Allah ke lapangan. Mudah-mudahan alam kuburnya dijadikan Allah raudhah min riyadil jannah. Bapak dan Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, awal pengajian ambuagi pertanyaan apa ini? Kira-kira sudah ikut sia di antara awak nan siap untuk ditakziahkan. Coba tunjuk tangan. Nan lah siap untuk ditakziahkan sudah tua. Ada tak? Tahu ada. Tak ada. Bangun dia. Tak ada. Siap banyak. Kalau itu pertanyaan dan kita lagi, maka jawabannya muncul dari awak bermacam-macam jenis. Dan patamu ada kita menjawab tidak siap. Belum siap. Ada sebagian awak menjawab Belum siap. alun siap. Dan bisa jadi ada di antara awak sebagian kecil yang menjawab sabana sudah sih. Sudah. Lalu siapa yang menjawab yang tidak siap? Orang-orang yang sadar bahwasanya dia tidak punya persiapan segala. Kalau persiapan tidak ada, maka dia tidak berani mengecik siap. Adakah orang yang tidak siap, yang tidak punya persiapan itu mati? Lain. Adakah kita datang ke rumah orang takziah, orang yang kita takziahkan itu dia tidak siap dan tidak punya persiapan? Mungkin ada. Kalau orang yang tidak siap dan tidak punya persiapan meninggal, kira-kira apa nasibnya di alam barzakh? Ini pernah bertanya. Ini pernah bertanya. Dikejar oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Kejar Abu Bakar, man dakhala qabra bila amalin kama dakhala bahra bila safina. Orang-orang kalau mati kemudian dimasukkannya ke dalam kubur, sementara dia tidak siap dan tidak punya persiapan, maka kondisinya samalah dengan orang-orang kama dakhala bahra bila safina. Sama benar orang dan dimasukkannya ke dalam laut, ternyata dia pandai berenang, tak ada sampan, tak ada benen, tak ada apa-apa sekali. Ba'ana sih. Saraman dia. Kira-kira orang yang masuk ke dalam laut tak pandai berenang itu ba'ana sih. Senang atau susah? Bahagia atau menderita? Menderita.
pahalanya di sini. Karena di antara sakit mati yang paling sakit diantaranya adalah sakit mati dalam keadaan tenggelam. Dan saya mau jebol. Itu mati yang paling sakit ibu mati tenggelam dalam sungai dalam air. Aku sakit. Nah. Aku sakit. Lalu orang yang dikubur kalau itu baik. Ulama mengatakan di dalam sebuah kitab, kita manusia aku bapak ibu. Kalau nanti tiba masuk golek di data jadi orang awak mati. Kita ketika matiku seolah-olah awak sedang merasukan mimpi yang buruk. Ini kita sedang mimpi buruk. Apa ibu-ibu kan pernah mimpi buruk? Contoh awak mimpi dikajar di akhir maut. Lalu pas hari mau ke mampu awak tak jago. Sasa. Awak baca jago TV. Mari mau baca. Astagfirullahaladzim, mari. Biasanya awak baca jago lalu di mimpi buruk awak. Awak baca. Nauzubillah. Mimpi mah. Mari kita baca. Nauzubillah. Kalau Yohana Taba'ala wa untung. Dia orang nak mati itu belum. Agar ulama awak mati seperti sedang mimpi dan mimpi kau mimpi buruk. Karena kita menyaksikan badan diri awak dibuka orang baju lalu dimandikan orang dan kita satu menyaksikan ketika badan awak dikapani. Awak jadi kan awak sedang mimpi. Seolah awak sedang mimpi. Lalu sudah dikapani orang dipikul orang kita ke kuburan awak pun satu yang mencari awak dipikul. Lalu dimasuk orang kita ke kubur kita mencari pada diri awakku di mana orang ke dalam kubur ditutup dari Allah. Lalu kita pun menangah bunyiran tanah nan jatuh nan nganai papan yang lahat terangan awak. Tetapi setelah selesai orang menimbulkan kuburan hadir pun pulang masa dualahnya. Ketika itulah kata ulama dikembalikan Allah ruh kita secara utuh. Barulah kita sadar sambil kita mengucapkan untung mimpi mah. Nah, awak dari kubur dari Allah ruh balik duit kita mengucapkan untung mimpi. Tapi ketika kita mengincin untung mimpi lalu kita rusuk badan kain nanakik di badan diri berbeda selimutan kita pakai canwalah. Biasa selimut tambah baunya wangi kini tipi bau kapur barus dirosok-rosok jinjang rasanya petang jinjang bilik keramik kini tanah sabali. Ketika itulah kita sadar bahasanya kita sabana-bana mati bukan mimpi lah sabana-bana mati. Ketika kita sadar bahasa awak lah sabana mati, barulah kita kemaruang memakit mai baurang sia nawat tahu nak oleh dunia ku apa ku amat yang ada. Untuk mengaruh, untuk minta tolong, minta tolong. Ketika itulah dalam keadaan takut yang tidak teringat datanglah bukan akhir mana nyuawak maru maksiat Tuhan Allah. Sama Sayyidi dan pernah suri Allah tak akan bisa dijauhi. Selama hidup tak mau tahu ya Allah tak akan bisa menjawab. Lalu yang kedua apa? Anu yang taruh kita kena menjawab mungkin alun siap mati. Kenapa awak berani mengecen bahwa alun siap mati? Karena kita pun sadar persiapan awak lahanu cuma alun makan maksimal, alun maksimal. Alun makan coba. Ibadah Allah, salat pun Allah, salat sunat pun Allah pun. Tapi awak merasa baru patang dan mulai sadar. Baru patang dan baca Quran baru patang dan mulai kasih surau, baru patang itu tuh orang baru. Alun cukup persiapan untuk mati. Anak ketiga adunan mana-mana mengecek dia sudah siap. Kenapa dia menyadari bahwasanya persiapannya sudah maksimal? Al-Quran adalah sekian kali tamat, serkahnya sudah luar biasa. Sehingga ibadahnya lah maksimal. Sehingga kapanpun, bilapun, dia sih. Jadi awak harus sadar Bapak,
Mau itu datang bukan mencari orang yang lah siap, yang punya persiapan saja. Mau datang bukan saja mencari orang yang belum siap dan orang yang sudah punya persiapan, tapi mau itu datang mencari orang yang siap, yang tidak siap, mencari orang yang sudah punya persiapan dan juga mencari orang yang tidak punya persiapan. Di antara gitu nan sedang duduk ini duduk sia kira-kira yang paling capek dicakau di bawah itu. Sia. Sado na sa. Bisa jadi Sado na ibu dulu kami bapak kuliah. Atau bisa jadi kami bapak kuliah ibu dulu. Nasa rangkay dah dor. Ano start na dulu. Kalau lah dulu balik saya siap ini. Semua itu ditunggangan saja. Nah jadi sebagaimana ulama sampaikan, mau tidak mencari orang yang siap, tidak mencari orang yang belum siap, tidak mencari orang yang tidak siap, dia hanya mencari dan mengajak satu mencakau orang-orang dan Nabi rasa itu kajian biasa. Orang yang biasa. Kini dan jadi masalah sia kira-kira orang yang Nabi rasa kiko. Orang yang sudah siap saja bisa jadi, ataukah orang yang belum siap bisa jadi, atau bisa jadi orang yang tidak siap sama sekali. Ada anak baru lahir ketika keluar ke dunia meninggal. Aja Nabi dan aku di saat lampu lampu tasapi di pintu bah. Pintuan ini pokok tasapi pintu meninggal keluar. Padahal dalam pandangan Nabi kok keluar baru lahir meninggal bukan karena tersapi di pintu, bukan karena terlalu ayat keluar. Tetapi rasakinya dulu adu oleh lahir itu dunia nggak ada rasaki atau makonya lahir meninggal. Kalau itu dan Nabi rasaki sia bisa jadi anak bayi, bisa jadi orang remaja, bisa jadi orang tua, bisa jadi orang sehat, bisa jadi orang sakit. Nah jadi itu dari dunia sahabi-habi rasa. Oleh karena itu ketika ada peristiwa kematian datang waktu mamanya orang dicari orang tabuju kaku nak berdaya tengah rumah. Anak takana ada waktu jadi orang meninggal tabuju. Dia dulu takana. Takana. Takana banyak. Sadar tak? Ada takana dewak jana ulama. Ada ilmu, ada pelajaran dan kadabiat di badan diri awak. Kalau nampak orang terwujud dengan rumah tu, ada yang pertama sadarlah kita bahasu itu dari dunia aku adalah saban sabantah. Wah sabantah mana ibu? Tahu-tahu anak-anak wah. Tak tahu lah kadang sini, tak tahu lah gadis sini, tak tahu lah laki sini, tak tahu lah anak sini, tahu mati. Kenapa tak tahu? Karena sebentar. Maka Nabi senantiasa mengingatkan kita kalau ada orang meninggal, pergi datang menengok atau menengah tengok si orang meninggal, dan disuruh Nabi itu ambil anda pelajaran di awak. Apa pelajarannya? Bahwasanya itu jadinya kusabana banasi. Maka Nabi mengingatkan kita, aksiru zikra hazimil lazat. Oi banyak-banyaklah kalian mengana, yang banyak di kana cuma mati itu banyak di kana. Amatna banyak mengana mati tibibu, persiapkanlah diri dengan amal soleh. Kenapa Nabi menyuruh banyak-banyak mengana mati itu? Dengan patamu mati itu tidak pernah magih tahu kawak bila awak mati. Karena itulah Nabi menyuruh siapkan dirimu dengan amal ibadah yang maksimal. Karena patamu mati itu datang tidak pernah magih tahu bila awak datang kawak. Kenapa tidak diberitahu nada di Allah kepada awak bila waktu meninggal? Kira-kira kalau dia tahu dia nggak mau itu awak bila meninggal, senang awak atau susah? Ketujuh ibu. Bang ketujuh ibu dia tahu mati atau tidak?
Ditahu ke lari wa. Awak yakin percaya salah satu wujud sayang Allah kepada hambanya tidak diberitahu oleh Allah kapan awak Di. Kenapa di situ sayang Allah? Awak bisa merasual kalaulah diketahui dia Allah hari aku tanggal baraton marah meninggal, awak pasti susah. Awaklah menjadi orang yang paling stres dalam kehidupan dunia. Kalau nampak mati, dia tahu dia Allah tanggal marah tahun marah. Sebuah awak malam kau pulang awak dari surau dari rumah awak karena malam datang lagi. Jadi setelah dunia aku kamu awak masuk ke dalam kalam atau tarang tanah alam sekian aman tu kalam Ini di luar. secara zahir wajahnya kasih matu memang kalam, tapi percaya apa ibu nanti kalau mati ingin tarang di padu cahaya lampu dan kubur maka ada cara. Kajian malam ini kau fokusnya adalah bahawa kau nak nyaman nak bahagia nak terang dalam kubur nanti ya. Kata ulama adalah tanwaril kubri, cahaya akan menerangi alam kuburmu. Yang pertama adalah ikhlasul ibadah, ikhlas beribadah. Apa itu ikhlas beribadah Bapak Ibu? Awak beribadah apa saja wajib ikhlas karena Allah. Wajib hukumnya ikhlas. Nah, kenapa ikhlas wajib dalam beribadah? 3 alasan. Ini apa? Nampak. Serius. Itu cantik begitu. Nampak lalu. Nah, 3 alasan ibadah wajib ikhlas. Yang pertama, ikhlas itu karena yang menyuruh awak beribadah, yang memerintah kita beramal adalah Allah. Sebab ikhlas wajib karena Allah. Karena menyuruh awak ibadah apa saja itu Allah. Maka beribadahlah karena menyuruh. Ya menyuruh ya. Menyuruh awak beribadah. Ya menyuruh. Karena menyuruh tuh beribadah. Kalau ya ibadah akan mendatangkan manfaat. Lalu yang kedua alasan wa beribadah wajib ikhlas karena Allah. Dan kedua dia Allah perlu dan kamalirkan balasan dia ibadah yang itulah. Ada karena Allah dan kamambalenu maka jangan pernah terbesit dalam hati awak maru'an balasan. Dari ulang tidak boleh. Ini wa datang gaziah rami wah. Ketika datang takziah bukan macam-macam motivasinya di dalam hati. Allah saja tahu. Ada sebagian orang datang takziah. Ketika nyo tahu bahwa ada orang meninggal di seorang datang takziah, lalu timbul dalam hatinya, baiklah di takziah. Dan tidak sudah besok kalau pergi dan ke rumah saya kau mati dia besok kalau datang lo orang takziah. Ada boleh lo? Datang takziah datang yo, orang datang pulang bawa palung, uang datang pulang bono saja. Sebab kenolah anu di dalam hati ni awak membutuhkan balasan itu dari orang. Kalau lamaran orang kan membalihnya, Allah nak kanamu membalih. Biasanya awak beramal memang wak karena mengarajan bukan Allah, tapi wak maruk balasan kadang-kadang tidak dari Allah. Biasanya ibadah-ibadah sosial. Pergi gotong royong, pergi takziah, pergi banyak, pokoknya sifat sosial lah. Atu acok adu dalam hati wa maru'an urang tu nan kamambalik. Dan ketiga balik. Sebab awak wajib beramal kau ikhlas karena Allah. Dan ketiga karena Allah sajalah yang memberikan kita kekuatan untuk beribadah. Ada mau karangan dari mana? Lanjut mengaji menyampaikan awak beribadah pun akan bisa kecuali karena ada kekuatan Allah. Ada mau kekuatan Allah. Ridha Allah. Ridha. Oh. Ridha Allah. Patang kalau lupa sih ya. Ada sampai setahun Ridha Allah Ustaz. Allah. Nah. Hidayah. Jadi kekuatan Allah dalam diri awak tu ikut membuat datang kemari.
Iko membaik itu bisa mengaji, bisa suci dan rukuk pada Allah. Namun kekuatan Allah sudah hancur wadangan. Namanya hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik. Itu ibu atu hidayah tu. Tunjuk. Petunjuk. Taufik alu. Lupa petunjuk itu artinya hidayah petunjuk. Kalau taufik lupa. Wah, jauh. Hidayah itu begu petunjuk dari Allah kepada awak tentang nan baik dan elok. Wah, baca Quran kau tahu dah wah. Baik, pahalanya 1 huruf 10 kebaikan. Tahu dah wah itu namanya hidayah. Lalu nang taufik itu keinginan saratul kekuatan. Setelah kita tahu baca Quran kau baik pahalanya wadah, lalu muncul keinginan baca Quran, kita baca dalam Quran walaupun masa barisnya. Berarti kita sudah mendapatkan hidayah dan tahu itu membuat awak bisa beribadah. Tidak ada alasan awak beribadah tidak karena Allah, karena yang 3 perkara. Kita kenal 3. Saya tapi boleh bilang dulu. Ikhlas. Seperti aku dah dulu. Ikhlas. Lama-lama aku lagi. Katanya dah okey deh. Jalan. Ada ni. Kurang gaek satu orang. Jadi itu sebab. Jadi yang pertama Bapak Ibu, yang membuat kubu bercahaya itu adalah ikhlasul fil ibadah. Ikhlas dalam ibadah. Jadi apapun amal awak ikhlas karena Allah. Allah yang menyuruh hawa, Allah yang memelihnya, Allah memberikan itu kekuatan. Maka mengharapkanlah balasan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, amal yang bisa menerangi alam barzakh itu adalah, kata ulama, birru walidain, berbakti kepada orang baik masih di ataupun sudah meninggal. Lebih-lebih masih di Bapak Ibu. Kalau orang gaib atulah tuh lah gaib. Maka awak baca awak mendapatkan cahaya dalam barzakh. Berbaktilah orang gaib. Nah, kalau nak buat itu berfikir apa Ibu? Cuba bayar aku contoh. Saja umur bara awak ku pandai baca buku surah. 5 tahun. Sekolah TK. TK. 6 tahun. 5 tahun 6 tahun. Pandai baca buku surah. Dari lahir sampai 6 tahun pun nama cebok awak tu sia kira. Amalah. Dan tentu tabara kali gaya nama cebok awak. Ketika awak lagadang kemudian gaya waktu lagai lah sakit anda ngos sekali je cebok gaya nak buat. Apa dapat mo seru. Tu nanuraku ni. Ngaruh. Sekali awak lagai waktu sakit cuma cebok dan tentu akan dikon lagai ada pernah cebok ngos sekali ni. Anda mencebok sini tak iya dah. Alam menyukah. Dari lahir sampai umur pada menyuk surang. Oh, tujuh umur 6. Dari lahir sampai sekian nama menyuk tak pergi siang malam kadang makajari lama tu. Kadang-kadang dakwah Allah pernah menyuk rangai sekali lah yo. Sakit rangai tak mau menyuk. Awak yo kasungguh, yo nak salaman daerah tapi menyuk rangai sakit makan tak buah abang salaman. Menyuat, alun menukar baju alun memedia dan ledak tuang lain. Anda, kadang-kadang ketika akhir hidup nangai mandinya memandian terakhir sudah lo pandai. Amarala cara kau jadi anak. Aju kabar kali mana dari lahir awak mandi petang pagi sampai umur 6 tahun pandai mandi surang. Kalau dicatat nanti tuang itu. Aku mandi terakhir agak mula meninggal. Anda lo pandai baik bau orang mandian. Aturan cara kau, tahu? Lelong itu, Roy, enggak. Itu maka birru walidain itu berbuat baik kepada orang tua menjadi cahaya nanti di alam barzakh. Dan ketiga, kata ulama adalah yang akan menerangi alam barzakh. Dan ketiga untuk silaturahim. Menjalin hubungan tali kasih sayang. Maka Nabi mengatakan la yakhillu,
tidak halal, tidak boleh lil muslimin bagi orang Islam ayah yura fawqa thalathin. Tidak boleh bagi seorang Islam mendiamkan saudaranya, tidak menyapu, tidak bertegur sapu lebih 3 hari, itu tidak boleh. Hukumnya haram. Sebab faman hajara fawqa thalathin, kalau ada lebih 3 hari indahnya menyapu ke sepurang yang kalau mati famata mati wa dakhalan nar, masuk di mana Allah ke dalam neraka. Kadang-kadang tak orang jauh, jangan sana kadang ada orang tak bersapuan bahkan sampai mati meriah. Sampai mati lah. Di masa musabak terjadi mulai turun. Karena ada sipit di dalam hati namanya iridang. Di mana datang iridang ki? Sabab iridang ki dekan harato pusaku wah. Aturang adik awak bertiga berapet pada sana atau gaya lain pilih sesawa lain rumah cik adik awak berabui lalu nan cadik nan lijah nan apa dia awak tidak sakit lalu timbul dan saya mau disitulah sebabnya saya mau nak bertagur sapu indah ambuh menagur nak memaafkan sampai mati. Jangankan sampai mati 3 hari saja lah indah bertagur sapu indah saling memaafkan famata dakhalan nar, kalau mati masuk neraka, maka saling memaafkan. Maka silaturahmi itu menjadi modal untuk mendapatkan cahaya di alam barzakh. Ulang dia lebih. Lalu ar-rabi' yang keempat kata ulama adalah yang akan menerangi alam barzakh yang keempat adalah Allah yudhi'u umruhu fil maksiyah. Dengar tidak? Nama cus tahu dengar tidak? Nah, lalu sudah. Atau makasihnya tidak boleh awak menyanyiakan umur untuk berbuat maksiat. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Manifaqa minan nar intaha anisyahwa." Siapa saja orang yang takut masuk ke dalam neraka, maka hendaklah dia mencegah kehendak hawa nafsu. Jadi orang masuk neraka puasa apa? Kan sama orang masuk neraka. Orang masuk neraka, udah kan doso. Orang masuk neraka, bukan doso. Doso kau dari mana datangnya? Dari berbuat maksiat. Itu berbuat maksiat tuh. Alih terkena. Aduh kerja desa, aduh bermaksiat si kerajaan. Itu sampai orang bermaksiat sih mah. Ada maksiat. Maksiat itu bahasa Arab. Bahasa Arab artinya adalah durhaka kepada Allah. Itu yang maksiat. Orang durhaka kepada Allah. Kalau perintah Allah indahnya kerajaan, larangan Allah yang kerajaan itu bermaksiat. Ada mengerajaan yang ditagak meninggalkan suruh, disitulah sudah pedo soal. Ini yang membuatnya mobil manusia tuas, yang mendorongnya berbuat maksiat. Itulah hawa nafsu. Atma qalim tadi mengatakan, siapa yang takut bertemu di neraka, maka hendaklah dia mencegah kehendak hawa nafsu. Kalau tidak ditagah nafsu kubu aikun dan membawa awak masuk ke dalam neraka nanti di akhirat. Nah, lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Apa lagi guru? Sampai. Yang kelima kata ulama, orang yang akan percaya dalam barzakh itu adalah Allah yatul hawa. Dia tidak senantiasa mengikuti kehendak hawa nafsu. Jadi mengikuti kehendak hawa nafsu. Memang nafsu waduh, cuma tak boleh dipetulian mana nafsu makan lain, minum lain. Tapi kalau nafsu makan yang turi makan segera lalu sampai kembali nasi langsung keluar suku berhenti. Itu hawa nafsu tuh.
Maka Nabi ulama mengatakan berarti sebelum kanya makan sebelum itu nafsu. Kalau lah hawa betul, itulah payah keluar. Nah, lalu Bapak Ibu yang berikutnya adalah cahaya dalam bersatu kata ulama adalah wa kasratu zikrillah, banyak zikir awak kepada Allah, banyak-banyak membaca nama Allah. Di mana kita beradu, di mana mengawak, selalu kita ingat dan menyebut nama Allah. Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah, itulah buahnya pada ingat kematian. Nah, banyak awak bapak kaji banyak. Jadi Nabi tadi menyuruh awak banyak-banyak mengenal mati. Yang pertama kena mati itu tidak pernah bagi tahu bila awak mati. Karena yang dirahsiakan Allah kepada awak tiga perkara. Rahasia Allah bahawa yang pertama bila awak mati, dan kedua di mata sampai awak mati, dan ketiga baca awak mati. Betangga ibu hampir bulan lebih Gunung Merapi Melati meninggal anak-anak mahasiswa Quran nanti. Ada orang kalau nak mendaki itu kan nak mati tu. Kalau tidak mendaki tidak mati dia kena madah. Alai betul jawab tu. Nah, Janji Allah. mendaki tidak mendaki juga mati juga. Kenapa? Mendaki itu nak mau mati. Tapi kenapa? Itu cara Allah. Nak tahu dah, karena Allah merahsiakan dampenya, karena Allah yang merahsiakan caranya. Nak jalih dawak mati kalau habis rasa. Jadi kalau nak menakinya mati juga. Nak menakinya mati juga. Kau pernah bercontoh kalau dia bakai dia rasa. Aduh lah Ustaz. Kau terangkan. Contoh urusan rasa. Ada seorang syekh ulama besar dalam tausiahnya, dia memberikan sebuah tafsir. Ada seorang bapak yang apa matonya masih sehat, berjalan siang hari ke kamar tujuan bayi. Lalu dalam majalah itu matonya dalam hari siang jalan lapang semua pelawai. Ternyata dia tak sengaja masuk ke dalam semua. Dalam semua itu 15 meter masuk dalam semua. Lalu ketika masuk ke semua, lalu Allah selamatkan orang tersebut. Baca orang menyelamatkan. Nyusonan seorang orang rauni terang aja orang kekeh. Ibu dia teh lama guys namanya jatuh semua 15 meter. Ibu dia teh lama. Dia lama tu disuruh ambil air sekali lagi apa minum. Dia ambil orang air sekali. Iya, Ustaz dah cakap lah kedua. Minum orang tadi. Hampir habis seberapa baru lagi. Barulah orang tanya Pak, kau jatuh apa ke semua jemput dua. Amu cari jalan lain lapang, hari ini tarang atau apa lainnya langsung semua tu kadang lah. Baru kau jatuh kian. Apa kau tagak lah yang baik ke semua tu nujur. Aku kronologi semua. Makasihnya. Sampai tapi semua kebahalah ceritanya terpleset dan itu masuk ke semua toilet langsung meninggal ibu di dalam. Jadi jatuh apa tamu tidak mati, jatuh kedua mati. Pertanyaan bagus jatuh tamu tidak mati kedua mati. Bakai itu rasa sakit. Jatuh tamu tidak mati rasa sakit itu Nabi masih dua iya sebut minumnya. Jatuh kedua baku mati kan dua iya rasa sakit. Adalah sabana-bana berasia. Kalau nak masuk semua mati juga kan orang sakit. Jadi Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, jadi mudah-mudahan kajian dan kita kesampaian yang kita ketengahkan malam ini ada manfaat dan faedah kita ambil. Ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mana ilmu kita amal jago? Amal-amal untuk menerangi alam barzakh di tanah. Dan tekana ba mama yo yung kaji ko bisa lema di tekana kalau na tekana anu karjo dawa nah kamu nak kamu lagi belum na tekana kalau lupo ibu tanya kau yang al hadis kumbang lalu na dulu ya dulu nah lupo tanya mana rekam dulu
Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa kita sampaikan berfan, mari kita terakhir mendatangkan tangan kita berdoa kita kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita yang ini diberikan Allah umur yang panjang. Mudah-mudahan berikan Allah kita badan yang sehat. Senantiasa Allah bimbing hati kita dengan hidayah dan inayahnya. Mudah-mudahan selamat kita di dunia, bahagia kita di akhirat, berkumpul kita bersama-sama nanti dengan orang yang kita cintai di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ja'al al-jannata mathwahu. Allahumma ij'al ya Allah qabrahu rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahu khufratan min khufari nira. Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirhu minan nar. Allahumma ajirhu wajirna ya Allah minan nar. Irhamhu ya Allah. Irhamhu ya Allah, irhamhu wa irhamna ya Allah, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana musliman walhiqna bis-solihin. Allahumma barik lana fil mautina ya Allah wa fima ba'dal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Permohonan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ustaz. Semoga apa yang kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari dan doa yang dapat dari Allah dan mendapatkan rahmat yang terbaik. Baiklah Bapak Ibu, untuk penutupan takziah kita pada malam hari ini, kami mewakili dari jamaah yang hadir. Apabila ada kesalahan kami dari jamaah kepada almarhum semasa hidup, kami dari bersama jamaah mintakan maaf kepada ahli waris lain sama apa. Alhamdulillah dari itu didoakan semoga Allah tempatkan almarhum di tempat yang terbaik. Dan ambo yang bawa acara pada malam hari ini banyak maaf kepada bapak dan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nina Nini.